If Jan has chances, you mean to beat Islam? Yeah. It's a fight business. Everyone has chances. Everyone, and especially someone like Ian. Like he's been able to collect a lot of experience during his run in the UFC. And why not? I see him with a lot of chances. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari penantang nomor 1 kelas welter sekaligus sang main event UFC 330, yaitu Ian Machado Garry. Fighter asal Irlandia ini baru saja mengungkapkan rencana dan obsesinya tentang melawan sang juara Islam Makhachev yang menurut sebagian fans MMA sangat liar. Ian mengatakan skenario terbaik menang bagi dirinya untuk pertandingan nanti adalah mengalahkan Islam Makhachev secara KO di ronde keempat. Yaps, ini terdengar cukup aneh karena biasanya kita terbiasa mendengarkan trash talk petarung yang akan menyelesaikan lawannya di ronde pertama. Alasan ia tidak ingin cepat mengalahkan Makhachev adalah ia ingin membuktikan pada dunia bahwa kemenangannya nanti itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi memang skillnya lebih baik dari Makhachev. Jika ia mengalahkan Makhachev di ronde pertama, maka pasti akan ada yang mengatakan bahwa Makhachev lagi sial dan kecolongan. Tapi jika Garry mendominasinya selama 3 ronde, kemudian menyelesaikannya di ronde keempat, maka tidak akan ada alasan lagi bagi Makhachev. Ian Garry tidak hanya akan menang, tapi juga sekaligus membuktikan bahwa ia menang bukan karena kebetulan, tapi karena ia petarung yang lebih baik dari Islam Makhachev. Yaps, kurang lebih itulah yang ada dalam imajinasi Ian Garry. Lalu apakah klaim Ian Garry ini realistis atau hanya bentuk trash talk semata? Sejujurnya menurut saya ini adalah langkah semi-realistis berbalut trash talk bagi Ian Garry. Bukan saya percaya ia bisa mendominasi Islam Makhachev 4 ronde full, tapi sangat sulit bagi Ian Garry meng-KO Makhachev di ronde pertama. Ian Garry merupakan striker yang sangat licin dan sangat pandai mengatur jarak, sehingga beradu striking melawannya akan sangat sulit. Tapi Ian Garry juga tidak memiliki KO power tinggi dalam serangannya. Ia merupakan tipikal fighter yang aktif mencicil dengan jab dan tendangannya karena memanfaatkan jangkauannya yang panjang. Tapi ia sangat jarang mampu meng-KO lawannya. Terbukti dari 10 kemenangannya di UFC, ia hanya 3 kali menang dengan finish dan sisanya adalah keputusan juri. Jadi kalaupun ia bisa menyerang Makhachev, saya rasa Makhachev tak akan semudah itu di KO di ronde pertama. Ucapan Ian Garry juga mengandung trash talk secara style sangat sulit untuk mendominasi Islam Makhachev. Carlos Prates sebagai petarung yang pernah mengalahkan Ian Garry juga berkata bahwa satu-satunya peluang Garry untuk menang adalah mencoba meng-KO-nya secepat mungkin, karena kalau Ian Garry mencoba main dominasi atau poin, maka Ian Garry tak akan punya peluang menang. Dan saya setuju dengan Prates sih, karena logikanya jika memang Ian Garry mampu menyelesaikannya lebih cepat, ya cukup selesaikan saja, tak perlu menunggu sampai ronde keempat. Semakin lama ronde berjalan, maka akan sangat sulit mengalahkan monster Dagestan tersebut. Saya tidak mengatakan Ian Garry tak memiliki peluang menang. Ini adalah olahraga MMA yang semuanya bisa terjadi, dan petarung sehebat Ian Garry tentu memiliki peluang itu. Tapi secara data di atas kertas, Islam Makhachev sangat layak diunggulkan untuk menang, dan karena statusnya yang underdog itu, saya rasa tidak bijak jika Ian Garry terlalu berekspektasi tinggi. Karena pada akhirnya saya yakin publik MMA tak akan peduli bagaimana prosesnya jika ia mengalahkan Makhachev. Karena mengalahkan Islam Makhachev saat ini adalah hal yang sangat-sangat sulit. Tapi jika ini adalah bentuk trash talk untuk marketing pertandingan, ya ini bagus sekali sih. Karena pertandingan itu akan sepi jika tidak ada dramanya. In my ideal scenario, I want a 4th round finish. I don't want any early knockout, because then there's ifs, buts, maybes, there's excuses. I want 4 rounds of domination, and in that 4th round, I'm going to tell everybody, I'm going to do it now, and then I'm going to go and I'm going to finish it. I'm going to open the door, I'm going to walk him into my traps, and I'm going to take his head clean off his shoulders.
Berita selanjutnya datang dari pelatih kepala Justin Gaethje yang memberikan pujian pada kakak Ilia Topuria, yaitu Alexandre Topuria. Yap, sudah dari lama saya mengatakan bahwa sebenarnya dua saudara ini merupakan pria yang baik. Namun berbeda dengan adiknya yang bermain peran menjadi petarung yang super menjengkelkan dengan kesombongannya itu untuk menghasilkan banyak uang, kakak Ilia, yaitu Alexandre Topuria, tidak mengikuti hal yang sama dan lebih memilih berperilaku seperti biasa, yang itu juga mengakibatkan bayarannya di UFC tergolong rendah dan jarang tersorot media. Trevor Wittman sangat memuji Alexandre yang telah menghentikan Ilia untuk bertarung demi menyelamatkan adik tersayangnya. Menurut Trevor, Alexandre benar-benar sosok yang dibutuhkan oleh Ilia, karena jika hal yang sama terjadi pada Justin Gaethje, maka Trevor pasti akan menghentikan pertandingan karena ia tidak akan tega melihat karir muridnya tersebut hancur. Trevor merasa ia sama dengan Alexandre. Ia bukanlah sosok yang memiliki bakat untuk menjadi seorang juara dunia, tapi ia memiliki keahlian untuk melatih petarung menjadi juara dunia. Dan kekalahan satu pertandingan tidak akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjadi juara lagi. Memang betul Ilia Topuria benar-benar kehilangan banyak hal dalam kekalahan ini. Tapi bukan berarti kesempatan bagi dirinya untuk menjadi juara lagi tertutup. Dan kakaknya melakukan keputusan yang bijak, karena andai Ilia nekat lanjut ke ronde kelima, kita tidak bisa membayangkan akan jadi apa wajah Ilia Topuria akibat tabrakan truk ala Justin Gaethje. Perlu diketahui, Alexandre Topuria juga merupakan fighter UFC, tapi ia lebih mengutamakan karir adiknya dibandingkan karirnya sendiri. Dan banyak yang sudah tahu bahwa Alexandre tak akan bertarung ketika adiknya bertarung untuk all out membantu training camp Ilia Topuria. Bahkan Ilia Topuria juga pernah mengatakan bahwa kakaknya tersebut sudah banyak mengorbankan karir pribadinya untuk membuat adiknya menjadi juara dunia. Ya mungkin bakat Alexandre tak sebagus adiknya, tapi tetap saja dedikasinya untuk adiknya sangat tinggi dan pantas mendapatkan rasa hormat. Fans boleh kesal atau bahkan benci pada fighter tengil seperti Ilia Topuria, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menghormati pria sebaik kakaknya, yaitu Alexandre Topuria. Ya kecuali Sean O'Malley sih, yang mengaku merasa dicuekin Alexandre di UFC Freedom 250 karena mungkin mereka di divisi yang sama, jadi ada persaingan tersendiri di antara mereka. Ilia's brother did the right thing to stop the fight. I didn't hear what he said until I understood the language where he was like, he said it a certain way, and the third time I heard it, I was like, we're going to finish the fight. We're going to finish the fight. And he was talking to the ref. He wasn't talking to Ilia. So I took it as Ilia was like, dude, I can't go on. And when you hear that from your athlete, you have to make that right choice. I'm like, do we take more damage or do we go on? So I'm always there to protect my athletes, and it's very nice to be able to work with people that have the same goals as me. My goals is I'm never going to be a champion. I'm a championship coach, but I'm not a champion. And being able to work with people that want to chase things like that, I get so much joy out of it. Seeing the concern in his brother's eye and the way his brother was pulling the hood off, like, bro, don't be embarrassed. You fought your ass off. Like, that is special. That is like, that everybody's making fun of like why he was putting a hood over his head. When you're down, you're down. Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan update informasi lainnya seputar UFC. Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.